dan juga ada Mbak Oneng. Kalau Mbak Oneng sih udah beberapa kali kita undang di Rumpi ya, dan kita juga cukup mengikuti kalau di infotainment itu mengikuti betul emosinya gitu ya. Drop banget gitu. Terus sekarang udah datang deh kayaknya lebih cerah gitu ya. Tapi pasti ada dong yang ingin disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam ke suaminya ini. Ya, saya cuma pengen dia seperti kata anak-anak tadi, kan udah tua ya. Ada penekanan ya udah tua. Mesti hidup sehat aja deh, kita hidup sehat ya. Terus masih ada anak yang mesti diantar juga kan, Vergio masih kelas 3 SMA, dan setiap ini apa gerak-gerik atau semua sikap kita tuh masih bukan hanya kita berdua kan, ada Vergio, ada anak, jadi anak-anak. Pikirkan itu juga gitu. Jangan pikir diri sendiri deh gitu kan. Susah gitulah kalau udah jadi orang tua tuh kita nggak bisa mikirin diri sendiri ya. Makanya buat yang mau nikah muda pikir-pikir dulu deh. Iya. Kalau jadi itu pesan saya ya, jauh banget. Oke, ada yang mau pesan juga, kirim pesan buat Mas Faris RM. Oke, coba kita lihat siapakah dia. Hi, Ayah. Welcome home. Well, I'm still very happy, still very ecstatic. It's a great news, finally. It's been a long journey, especially for you, a very tough one, we all know that, but also for all of us. And I'm glad we've made it in the till the end, as a family as a whole. And yeah, pesan-pesanku, semoga well, kita bisa berkumpul lagi, satu keluarga very soon, dan enjoy the moment. Take a good care of yourself. Take care, and yeah, I guess I speak to you very soon. Mwah. Aduh, gimana rasanya Ayah dapat surat cinta dari anaknya? Pesan cinta. Ya, saya terus terang terharu ya. Kebetulan Fanska yang ngirim ya. Fanski lagi di Amerika ya. Fanski lagi di San Francisco. Ya, lagi di Amerika, dia nggak sempat berkirim. Tapi yang jelas saya merasa support. Satu hal yang saya suka dari yang sangat mensupport saya sebetulnya dikala saya mengalami hal-hal seperti itu adalah ketika kita tahu anak-anak tidak hilang kepercayaan pada kita, pada saya gitu. Artinya dia tetap menganggap saya tetap ayah yang baik, ayah yang bisa dipercaya gitu. Alhamdulillah. Ya makanya saya mestinya terus terang mungkin dari peristiwa ini ya. Ini apa namanya yang jelas saya rasakan itu sebetulnya adalah ini teguran Tuhan bagi saya karena saya kurang bersyukur. Karena saya kurang bersyukur ya. Artinya saya punya karir yang baik, saya punya istri yang baik, saya punya anak-anak yang baik gitu ya. Semuanya berprestasi, semuanya menunjukkan hal-hal yang positif. Kok sayanya masih rock and roll aja. Mungkin Mas Faris coba lihat ke kamera ya. Apa yang langsung ingin disampaikan untuk anak-anak yang lagi nonton di Amerika, di Belanda, dan di rumah? Saya ingin menyampaikan terima kasih Fanski, Vergio untuk support dan kepercayaannya pada ayah. Ayah akan berusaha untuk lebih baik lagi di kemudian hari, amin. Dan semoga peristiwa yang terakhir adalah yang terakhir ya, yang terakhir, dan ayah akan kembali bertanggung jawab sebagai pimpinan keluarga. Support, amin. Jadi berasanya kayak 17 tahun ya usia kembali ya. Oke, kita tadi ngobrol sama seorang papa rock and roll. Sekarang kita akan ngobrol lagi, ini juga seorang musisi, anak muda yang kreatif juga. Ini adalah salah satu yang punya proyek namanya The Freaks. Siapakah dia? Apakah Rasya? Apakah Nikita Willy? Apakah siapa? Ada berapa sih? Berempat ya? Apakah Aliando? Ataukah Calvin Jeremy? Langsung aja kita panggil, silakan masuk. Sini, Calvin di sini. Oh, iya. Oke.
Calvin Jeremy, ini salah satu duduk ini. Ini salah satu sebetulnya pencipta lagu yang saya suka juga karena lagu-lagunya catchy banget. Dia menciptakan lagu pertama kali SMP ya. Dua Cinta Satu Hati. Itu SMP ya waktu itu? Enggak, pertama lagunya Selamanya. Terus nanti di album berikutnya ini aku nyiptain lagu yang jujur banget terinspirasi secara tidak langsung oleh Om Faris. Oh ya? Karena sepupu aku sama yang tadi lagi di take di VT itu pernah menjalin hubungan. Oh, sama fans kah? Iya, Fanski. Terus saudara aku tuh curhat terus sampai akhirnya aku tergerak untuk menulis lagu yang akan ada di album ketiga nanti. Oh, judulnya apa? Judulnya masih rahasia. Masih rahasia. Sebenarnya judulnya masih dirahasiakan atau emang judulnya masih rahasia? Masih rahasia. Oke, sebelum kita ngerumpi sampai Calvin Jeremy, kita lihat dulu videonya berikut ini. Calvin Jeremy Sihombing adalah musisi pendatang baru kelahiran Jakarta 6 Mei 1991. Calvin mengukuhkan diri sebagai penyanyi dengan merilis album perdana berjudul Selamanya pada tahun 2010. Namun sebelumnya Calvin telah merilis sejumlah single sejak 2009. Pemuda lulusan Fakultas Ekonomi ini mendapatkan gelar The John Mayer of Asia dari salah satu stasiun TV internasional khusus musik. Penyanyi yang dikenal dengan hits Dua Cinta Satu Hati ini kini tengah disibukkan dengan proyek baru bersama Aliando Syarif, Tengku Rasya, dan Nikita Willy. Keempat artis muda itu membentuk grup vokal The Freaks yang diproduseri oleh Agnes Monica. Bersama dengan terbentuknya The Freaks, dikabarkan Calvin Jeremy terlibat cinta lokasi dengan Nikita Willy. Dalam syuting video klip single Bahagia Dengan Cinta, terlihat Calvin dan Nikita Willy berperan sebagai sepasang kekasih. Ketika ditanya perihal kabar kedekatannya itu, Calvin membantah menjalin hubungan spesial dengan Niki. Calvin mengaku hubungan antara mereka hanya ada dalam video klip. Bagaimanakah sebenarnya hubungan antara Calvin Jeremy dan Nikita Willy? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Sebelum kita ngomong mengenai The Freaks begitu ya, ini tadi Calvin Jeremy bilang bahwa dia akan menciptakan lagu itu. Apa udah ya? Udah ya? Udah. Tinggal nunggu albumnya launching aja nih. Iya. Rencananya awal tahun depan. Oh, awal tahun depan. Emang kamu kalau bikin lagu tuh terinspirasi sama cerita teman-teman kamu gitu ya? Biasanya sih pengalaman pribadi. Tapi kali ini tuh saudaraku tuh dia udah putus gitu ya istilahnya, tapi mereka tuh saling berhubungan. Jadi misalnya kayak inget nggak waktu kita denger lagu ini, kita di kota ini gitu, kayak gila gue sedih banget, gue harus bikin lagu. Akhirnya terciptalah lagu itu gitu. Udah terpisah jauh, dulu pernah berkasih-kasihan, masih inget nggak lagu ini? Itu namanya kan menyakiti hati sendiri ya. Banget ini ya. Bener. Oke, nah kita sekarang ngomong masalah The Freaks begitu ya. Ini adalah satu proyek ya. Ada kamu dan ada Aliando, ada Rasya, ada Nikita Willy, dan salah satu lagunya yang produserin emang Agnes. Lagu apa? Jatuh Cinta Tak Ada Logika. Jatuh Cinta Tak Ada Logika. Ini pertanyaan saya buat Calvin Jeremy gitu ya. Ini milih komposisi pemain-pemain itu jujur ya. Kamu harus jujur ya. Oke, di sini no secret. No secret. Apakah itu tergantung jumlah follower dari masing-masing? Kalau itu juga pertanyaan aku sebenarnya pertama kali. Jadi waktu itu diajak sama si Glow Music selaku label dari Aliando sama Nikita Willy. Terus waktu itu ada Rasya juga. Terus tiba-tiba ada Calvin Jeremy. Pas dijejerin, bukan Jeremy Teti. Jangan nyeletuk. Maksudnya lebih freaks lagi kalau ada Jeremy Teti. Iya. Ini kurang freaks. Ya. Jadi terus waktu itu followersnya berapa? 2 juta, 1 juta. 1 juta. Terakhir saya Calvin Jeremy. Berapa? 8.000. 8.000. Oh, masih lebih banyak dari aku. Aku belum banyak sampai 1.000. Enggak, kan udah 32.000. Mbak Venirus udah 32.000. Itu ada, terima kasih follow kan ya. follow. Oh, iya. Suka merendah ya? Tergantung follower nggak ternyata? Kalau misalnya tergantung followers atau enggak, ya itu saya nggak bisa jawab. Karena kan kalau misalnya tergantung followers, kenapa saya ada di sini? Karena cuma kamu yang benar-benar posisi, yang lain kan itu Nah, ini menarik nih. Terus gimana? Yang lain kan kadang-kadang, ya kan kadang-kadang nyanyi, lebih sering main sinetron. Iya kan? Aliando tuh main sinetron 24 jam. Enggak, tapi jangan salah, kalau Nikita Willy itu dia lagu-lagunya justru meledak di mungkin di Jakarta terlalu banyak ya, terlalu banyak, bukan enggak. Persaingannya terlalu ketat gitu. Nah, tapi kalau di luar, kalau semua karaoke gitu pasti nyanyiin lagu Nikita Willy. Oke. Nah, kalau Agnes Monica ini masuk siapa idenya siapa? Ini idenya Glow Music juga gitu. Kamu nggak tersinggung nggak sih? Ada gue, Calvin Jeremy. Kenapa bukan gue gitu yang ciptakan lagu gue? Duh, enggak lah. Maksudnya saya kan masih 6 tahun. Kalau Agnes kan udah
berapa iya. berapa belas tahun ya di industri. Tapi lagu kamu nggak ada di albumnya Freaks ini nggak? Enggak, karena misalnya kalau aku bikin lagu tuh biasanya terinspirasi dari pengalaman pribadi kan. Jadi terlalu sayang kalau misalnya pengalaman pribadi untuk di album yang bukan aku pribadi gitu. Jadi ya ini menyanyikan juga supaya ada warna baru lah di musiknya Calvin Jeremy. Kamu ada perasaan minder nggak sih ketika disandingkan dengan Aliando gitu yang memang istilahnya kalau zaman sekarang ya, Aliando itu adalah rajanya sinetron kali ya. Kalau dia muncul tuh semua terlihat Lagi histeris. hits-hitsnya Gitu kan. Iya. Rasya juga, maksudnya anaknya siapa sih dia? Anaknya Tamara Blazinski. Enggak, jujur aja kan no secret. Kalau Rasya lebih ganteng dari saya, Om. Cuma lebih muda, jadi masih lebih mudaan gitu, masih bau kencur. Tapi ya itu juga ya. Terus Nikita Willy juga itu istilahnya ya ratu sinetron juga. Terus tiba-tiba kamu gitu musisi yang followernya nggak sebanyak mereka. Iya. Ada perasaan gitu agak. Ini saya baru saja tersinggung nih barusan. Enggak sih, karena kan ya kalau bermusik filosofinya ya universal. Kita nggak mandang siapa lebih jago, siapa lebih hebat, tapi apa yang bisa kita dapat dari dia. Ada nggak perasaan persaingan gitu ya? Kamu orang yang berbakat menciptakan lagu, suaranya juga unik gitu. Tiba-tiba masuk Aliando yang udah ganteng, jago main sinetron, suaranya juga bagus. Setiap kali dia nyanyi, orang teriak wah gitu. Gimana perasaan kamu? Nggak bersaing sih, karena ya terlalu jauh juga gitu loh, maksudnya popularity-nya. Ini nyerah aja lah udah lah. Bendera putih. Bendera putih ya. Jadi ya bikin yang terbaik aja gitu. Kayak ya gue bisanya apa nih, musik, nulis lagu, ya buat yang terbaik gitu. Terus juga bersyukurnya jadi akhirnya mungkin yang sebelumnya baru tahu Calvin Jeremy, mereka jadi tahu oh ternyata dia ini musisi nih, punya lagu ini. Jadi kamu mendompleng popularitas Aliando ya? Nah itu nggak kayak gitu juga tuh. Saya nggak ngomong gitu. Simbiose mutualisme. Ya, itu lebih positif bener. Jadi kamu dikenal di penggemar-penggemar sinetron begitu ya. Aliando juga masuk ke industri yang mungkin ada yang lebih suka musik begitu ya, tapi tidak sinetron. Oke, baik, sekarang kita dudukkan Calvin Jeremy ke kursi fitnah atau fakta. Seneng banget sih Ore. Kan seneng mendengar. Silakan duduk Calvin Jeremy. Saya tuh beli lagu kamu saya beli loh. Coba mana? Terindah. Oh iya benar. Tepuk tangan dong. Nah, saya merasa itu ciptaan lagunya untuk saya, terindah, teristimewa ya. Iya. Gitu. Tua-tua keladi ya? Iya aja lah gitu. Oke, tua-tua keladi katanya. Saya kalau ketemu dia, kemarin saya kalau ketemu Calvin Jeremy dalam keadaan saya baik-baik bijak gitu ya. Dia belum ketemu sisi lain dari diri saya. Setajam. Enggak. Isolasi. Di sini. Saya akan bertanya Calvin Jeremy pertanyaan yang hanya barangkali cuma saya yang nekat nanyanya. Dengan mata yang melotot, mulut monyong-monyong ya. Boleh. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Jawabannya dengan jujur, gak usah basa-basi, pura-pura, menutup-nutupi bahwa kamu memiliki kedekatan khusus dengan Nikita Willy yang juga satu proyek dengan kamu di The Freaks. Kemarin sih jawabnya enggak, tapi kalau di sini mungkin beda jawabannya. Jujur aja deh. Ya kita semua juga dekat, jadi ya fakta, semuanya dekat. Tapi kamu pernah naksir Nikita Willy? Wah, kalau di sini siapa sih yang nggak pernah naksir Nikita Willy? Aku enggak. Dia enggak. Kalau dia naksirnya Aliando itu. Iya. Coba kamu pernah nggak? Kamu rahasia kamu naksirnya kayaknya ya. Kamu jangan tanya di sini. Oh, jangan tanya di sini. Salah. Oh, ada ya. Pernah nonton sinetronnya Nikita Willy nggak sih? Pernah. Terus gimana? Apa yang ada di benak kamu sebagai laki-laki waktu lihat Nikita Willy? Aduh, basi deh. Masa ke mall doang sih nggak asik? Yang lain nggak diajak, cuma Nikita Willy doang. Ya apa ya, di benak sebagai seorang lelaki ya pasti ya sebelum kenal gitu ada ketertarikan lah. Oh ya, secara fisik ya. Secara fisik. Ternyata setelah kenal dia tipe kamu bukan? Karena kan ya profesional di project ini. Jadi gitu. nggak berani dipacarin?
Takut bubar proyeknya kalau Iya. pacaran. Ya, profesional dulu aja lah. Masih muda ya. Oh, tapi kamu udah punya pacar belum sih? Penontonnya seru. Pacarnya mau yang di kota mana nih? Ada. Setiap pacar dibikinin lagu sama dia gimana ya kan? Biar bisa terus bikin album. Mas Faris gitu juga nggak dulu? Mbak Oneng langsung gitu ya. Lanjut, fitnah atau fakta? Bahwa gosip mengenai plagiatisme video klip The Freaks itu hanya settingan untuk mendongkrak popularitas grup band kamu. Itu hanya dibikin video klipnya sendiri, diprotes-protes sendiri biar ada bahan gitu. Nih kayaknya seru kalau misalnya dijelasin ya. Jelasin. Yang belum pernah dijelasin. Oke. Kalau itu fitnah. Oke. Jadi tuh karena di Project The Freaks ini juga aku paling dekat sama Rasya gitu ya. Kita ngobrol. Mungkin kalau dari pihak si pelaku seni yaitu artisnya kita sendiri itu kita juga istilahnya agak kecolongan lah. Kita sebelum bikin video klip ini kita nggak tanya gitu kayak ini gimana konsepnya apa, terinspirasi dalam segala macam apa dan ya akhirnya kejadian gitu. Wah, ada kemiripan yang mungkin mirip banget gitu. Cuman sih kalau misalnya dari sebagai artisnya adalah ya harusnya jangan kita doang yang disalahin gitu kan, dibaliknya ada tim kreatif dan lain-lainnya. Tapi kembali lagi kalau misalnya yang namanya kreatif itu juga nggak bisa dibatesin gitu. Kalau misalnya si ini mirip ini, si ini mirip ini ya nanti kalau gitu lagu-lagu saya pun yang di album berikutnya ya plagiat lagunya Om Faris gitu. Jadi kita saling menginspirasi lah. Gitu. Inspirasi sebetulnya ya. Kalau ada kemiripan itu bukan maksud dan sengaja. Kalaupun ada kemiripan nama dan alamat, salah itu sinetron. Oh iya, itu tidak disengaja. Bener. Hanya terinspirasi. Fitnah atau fakta, Calvin Jeremy, bahwa Project The Freaks ini adalah untuk menyaingi ketenaran grup yang sebelumnya ada yaitu BBB. Fitnah. Gitu karena kan genre-nya juga beda gitu. Kalau dia apa? Kalau dia kan ya dibikin movie juga, terus juga yang belum. Awalnya juga mereka nyanyi. Oh gitu ya. Movie itu baru sekarang ya kan. Lu jangan pengen pipis nih. Enggak lah, fitnah. Soalnya kalau bercandanya ditanya ya mau menyanyi BBB, enggak, kita menyanyinya One Direction. Oh. Jangan ketawa ya. Jangan ketawa. Namanya juga mimpi. One Direction kan udah hampir bubar bukan? Dibully gua main nih, Pak. Kan udah nggak ada Zayn Maliknya. Yang masih ada BBB. Ya ini Zayn Maliknya. Oh, kamu Zayn Malik. Ya, yang penting pede dulu. Oh, jadi kamu inspirasi apa? Grup ini tuh inspirasinya lebih ke arah emang masa One Direction sih? Oh enggak, inspirasinya ya ini kita anak-anak muda yang istilahnya lagi hits dijadiin satu untuk membuat satu project. Tapi kalau misalnya ada yang bikinin film ini grup kalian tuh namanya apa sih, kan projectnya Freaks. Kalian grupnya namanya apa? Grupnya? Grupnya apa ya namanya ya? Belum dikasih nama ya? Belum. Kenapa nggak dikasih nama? Grupnya apa? Ya karena memang bukan sebuah grup, ini kayak album. Kayak cuma project aja gitu ya. Nanti kalau misalnya berkembang, dibikinin film, dibikinin gimmick, kamu pacaran sama Nikita Willy, kemudian kamu putus, kemudian kamu pacaran sama Rasya, habis itu putus, kamu pacaran sama Aliando misalnya. Mau nggak dibikinin film kayak gitu? Oh iya. Reality show kayak gitu? Atau apalah gitu? Memang kan sebagai entertainer kita harus menghibur orang, jadi pasti ya mau, karena pasti kalau misalnya dibikin film akan banyak menghibur orang. Oh gitu ya, apa aja lah ya, selama dapat datengin duit. Ada di meja nih, makan aja. Fitnah atau fakta? Tunggu, oh belum. Oke, kita masih akan lanjutkan menyiksa Calvin Jeremy, mumpung dia sendiri, teman-temannya nggak ada ya kan. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih dulu sama Mas Faris dan Mbak Ones. Belum, kamu belum selesai. Kita akan kembali lagi pemirsa ya. Kita akan membahas mengenai Calvin Jeremy. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Now.